Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Pemecutan, tepatnya di Banjar Glogor ya, Banjar Grogol. Sebelumnya Santi mohon maaf, Santi pakai masker karena badan Santi juga agak nggak enak karena hujan terus. Kita lihat untuk di sini, maju terus. Maaf ya, ini karena lokasinya dekat sama sekolah, jadi ini aliran sungainya kalau meluap sangat bahaya ya. Kita lihat dulu di sini. Iya ya, nggak apa-apa. Masuk, masuk aja nggak apa-apa. Kita lihat di sini tumpukan sampahnya sangat banyak ya. Ini yang jadi problem utama. Ini sampah, ini udah jebol nih, ini udah jebol ya, ini udah jebol. Kita bisa lihat di sini, ini banyak bangunan-bangunan rumah di bantaran sungai di Tukat ya. Santi tekankan lagi bahwasanya Tukat ini kawasan suci ya. Jangan buang sampah sembarangan. Ya. Trihita Karana bukan sekedar kata-kata, tapi harus diimplementasikan dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Ya, kita lihat untuk di sini. Itu bangunan-bangunannya. Baiklah, nanti Santi mau wawancara dulu bagaimana terkait untuk perkembangan ya masa depan generasi Bali khususnya dan Indonesia ini. Terima kasih. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana. Om Swastiastu. Swastiastu ya. Baiklah, saat ini Santi berada di SD Negeri 16 ya, Pemecutan. Baiklah, dan Pasar Barat ya. Siapa nih ke? Pak Min gitu aja lah panggilannya ya. Baiklah, ya, Pak Min, terima kasih sudah membukakan pintu gerbang. Iya. Di sini Abi. Sini sebagai kebun penjaga sekolah gitu. Penjaga ya sekolah. Semuanya lah gitu ya. Oh iya, baiklah. Ya. Pak Min, ini kan sekolahnya jadi diliburkan ya? Diliburkan karena terendam banjir. Ini lumpurnya ini hampir 10 cm ke sana tuh. Jadi saya kewalahan, tidak bisa nangani sendiri. Akhirnya damkar ke sana, cuma ini aja. Pas tanggal Pak Gerusi kemarin ya, pas tanggal 10. Besoknya. Oh, besoknya. Ya pas sudah redanya hujan itu lagi satu harinya itu ya. Itu kan panas itu. Itu lagi 2 harinya. Lagi 2 harinya damkar ke sini. Itu cuma dapat itu aja. Masalahnya tebal sekali. Jadi di bawah sampai belum. Ya ini kayak gini. Tidak begitu terlalu bersih lah gitu. Oh, seperti itu. Nah, baiklah untuk Pak Min. Jadi kejadiannya itu begitu cepat apa memang pas malam atau pagi? Malam. Itu jam 3 malam itu sebenarnya tuh tak kirain ya banjir biasa. Ya biasa ke tetangga kan, istri saya kan teriak-teriak kan gitu, udah biasa. Tinggal di mana Pak Min? Di sana di pojok sana, di pinggir sungai ya. Malah rumah saya tuh kena separuh itu. Oh, banjir apa Pak Min? Hah? Pak Min banjir apa? Banjir Glogor ini. Oh, banjir. Ya, Glogor sini, Aden Pasar Barat ini ya gitu ya. Itu terkena itu jam 3 istri saya membangunkan saya lihat itu kayaknya banjir biasa begitu segitu aja, biasa tersurut. Saya beralih tidur lagi. Begitu istri saya teriak-teriak, tak lihat kok cepet sekali. Begitu jam 5 langsung plek, setengah 5 tuh plek gitu. Langsung naik. Saya melihat ke sini sudah jadi kolam. Oh gitu ya. Udah kolam ya, sudah jadi kolam kayak ini dah, sini dah, ini ya, begini. Oh, jadi masuk ke dalam. Tinggi ya, dan bahaya kalau buat anak sekolah. Oh, enggak bisa ya, enggak bisa. Kalau bahasa anak-anak mungkin ya hampir di atas pusaran itu, pusaran gitu. Ya ini segini nih. Oh iya. Ya. Harapannya Pak Min nih mungkin buat nanti YouTube-nya Tiang dilihat sama pejabat atau bantuan apa yang dibutuhkan di SD ini dan di Banjarnya Pak Min. Di sini kan tembok itu kan jebol tuh yang belakang. Kalau bisa ya, kalau ada memang pemerintah partisipasi sama kami, ada bantuan renovasi inilah gitu, yang rusak-rusak gitu. Terus kayaknya buku-buku ini semuanya udah terendam. Buku-buku sekolah. Iya, semuanya. Di perpustakaan ini ya? Iya, terendam air kayak gitu ya.
Baiklah Pak Min, Ampura ini ada seragam. Ya. Tadi tak bagi di 2 SD. Ya. Ini kan bawain dumunnya. Iya, makasih ya. Ini nanti disampaikan ke anak-anak. Iya. Ini ada alat-alat sekolah, jadi buat penonton nanti kalau memang mau mengirimkan bantuan nanti bisa langsung ke Pak Min aja. Iya bisa. Tapi saya udah bisa dihubungi, HP saya sudah tenggelam. Tenggelam enggak, nanti langsung biar ke sini aja. Oh ya kan bisa. Warga di sini kan kenal sama Pak Min. Kenal sama saya, kenal ya. Iya. Ini terus ada buku cukup banyak bukunya, ini satu kardus buku. Iya. Saya taruh di sini ya. Aja, penghapus juga. Iya. Dan saya berharap Pak Min, terima kasih atas dedikasinya Pak Min sudah memberikan pikiran, tenaga dan rasa baktinya untuk pendidikan. Iya. Semoga Pak Min dilindungi Tuhan Ida Sang Amin. Kuasa. Iya, Terus Pak Min juga dilindungi para Ida Betara yang ada di dalam. Ya, makasih ya. Terima kasih, sehat selalu. Satu hormat kepada Pak Min. Semoga Pak Min sehat selalu. Ya, terima kasih ya. Semua salam buat kepala sekolah, buat guru. Semoga kita semua bisa sekolah lagi. Iya. Terima kasih. Akan kembali mungkin hari ini, hari esok atau nanti, berjuta memori yang terpatri dalam hati ini, mungkin hari ini. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baiklah, saat ini Santi bersama dengan Ibu Guru dari Gianyar dan Turah Arya Gangga dari Ketua Yowana Pesematanan Tegelkori yang Astunggara. Beliau juga selalu mendampingi dari kemarin untuk kegiatan sosial Santi Dharma Chandra dan semua grup Pesematanan Santi Dharma Chandra. Baiklah, Bu Guru, sebelumnya kenalan dulu dengan Ibu Guru siapa ini? Om Swastiastu, nama saya Bu Ari, Jero Ari biasanya dipanggil. Ya, saya guru di SMK Negeri 1 Gianyar. Ya, saya ikut di sini karena ada rasa kemanusiaan saya ikut bergabung sama Santi Dharma Chandra. Gitu, nggih. Baiklah Bu Guru. Bu Guru ini kan seorang pendidik ya yang mencetak generasi Bali khususnya karena guru di Bali. Bagaimana sih pandangan Bu Guru pengaruh bencana alam ini ke kondisi mental anak-anak sekolah? Menurut saya ini ya musibah kita ini tidak bisa kita hindari. Ya, kembali ke diri kita manusianya. Ya, ingat itu yang namanya Trihita Karana. Ya, alam itu pasti aja dapat bencana. Kembali ke diri, menjaga alam bumi ini dengan seperti tidak membuang sampah yang sembarangan seperti di sungai-sungai seperti ini, dan generasi ke depan saya harapkan semua peduli dengan mengurus diri sendiri aja. Sampah itu kita pilah-pilah, kemudian ada tempatnya, ke sana kita buang sesuai dengan tempatnya. Ya, dan ke depannya untuk generasi ke depan dan kita semua umat manusia pedulilah kepada lingkungan. Ya, di sekitar kita sajalah. Kalau sudah semua peduli dengan lingkungan kita sendiri di masing-masing tempat tinggal kita, pasti aman. Ya, walaupun mungkin ada hujan deras tidak akan terjadi. Nah, seperti sekarang ini dengan hujan sehari atau 2 hari sudah seperti ini karena kita ini sudah lihat kan sampah-sampahnya yang menyebabkan di tanggul-tanggul itu yang banyak akhirnya naik, airnya meluap, yang merobohkan bangunan. Dari saya selaku guru pendidik, demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih ya Bu Guru atas semangatnya. Dan Bu Guru ini juga sering bantu kegiatan sosial Santi Dharma Chandra, Matur Suksma. Sami-sami. Baiklah, sebelumnya dengan Turah Arya Gangga. Dulu. Nah, Turah, ini kan Santi ucapkan terima kasih karena beberapa hari ini ikut kontribusi kegiatan sosial Santi Dharma Chandra dan Turah sebagai Ketua Yowana Pesematanan Tegelkori. Bagaimana sih melihat nasib ke depan anak-anak, karena ini sangat terdampak loh. Tadi nggak bisa sekolah, banjir, dan Turah udah melihat sendiri gitu. Bagaimana pandangan Turah nasib generasi Bali untuk anak-anak khususnya? Terima kasih ya Mbak Santi, ini udah hari kedua kita berkegiatan untuk membantu sekedar, dan tentunya untuk generasi muda khususnya mungkin adik-adik yang masih SD, SMP, saya berharap biar lebih peduli dengan lingkungan, dimulai dari keluarga, dan tentunya pendidikan paling dini kan di keluarga masing-masing, sehingga tidak hanya peran kita, tidak hanya peran pemerintah, tapi juga peran di keluarga masing-masing agar nanti mendidik anaknya untuk
hal sederhana, buang sampah pada tempatnya. Karena kita bisa lihat sendiri nih Mbak Santi, habis banjir banyak sekali sampah di pinggir-pinggiran sungai. Tapi kemarin tak lihat di Instagramnya Tura cukup vokal mengkritisi pemerintah. Ini Santi bahas secara konkret ya, secara konkret. Karena kan salah satu TPA kemarin ditutup, jadi mungkin masyarakat juga kebingungan. Betul. Solusinya salah bagaimana? Satu dampak. Jadi jangan menyalahkan rakyat aja. Enggak menyalahkan, maksudnya ini harus ada kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah. Sehingga kebuntuan yang terjadi ketika masyarakatnya bingung buang sampah di mana kan pada akhirnya kita nggak tahu nih solusinya dari pemerintah. Iya. Nah, sampai hari ini kami juga berharap agar pemerintah bisa memberikan solusi konkret, tidak hanya kerja-kerja memberikan bantuan donasi, karena kalau beri-beri donasi itu kita pun bisa. Iya. Nah, pemerintah harus lebih konkret sampah itu seperti apa, tata kelolanya, dan yang paling penting itu tata pembangunannya. Iya. Jangan sampai ada izin-izin pembangunan yang di pinggir-pinggir sungai lagi. Oh gitu. Iya. Siap. Nah, baiklah buat Turah khususnya. Ini mic-nya mati ya? Turah ini dipakai berdua aja. Iya. Sorry, badan Santi nggak enak jadi tadi lupa ngecas untuk mic-nya. Nah, Turah ini juga kan Santi mau fokus ke generasi pertanyaan awal ya, untuk generasi muda Bali khususnya. Bagaimana sih menguatkan mental mereka? Karena kan mungkin seragam hanyut, orang tua nggak kerja, rumah kemasukan lumpur, nggak bisa sekolah. Bagaimana cara menguatkannya? Kalau kita orang Bali itu punya bahasa namanya jengah. Iya, apa itu? Miring anak-anak muda Sematan Bali, mari kita jengah. Udah tahu, kita anggap ini jadikan pengalaman. Iya. Dan kedepannya apa yang sudah mungkin keliru kita lakukan, kita perbaiki bersama, saling membantu, saling mengingatkan, agar generasi muda juga punya peran dalam menjaga lingkungan. Mungkin buat kelompok-kelompok kecil, komunitas, buat kegiatan mingguan yang seperti bersih-bersih sungai bersama. Oh iya benar. Dan undang juga pemerintah, biar pemerintah juga tahu bahwa anak muda mau ya, pemerintahnya hadir nggak? Harus mau ya. Karena dan kalau bisa disupport anak-anak mudanya. Oh gitu. Ya, jangan dicuekin ya, karena bagaimanapun pemerintah ini seperti orang tua. Betul. Dan rakyat adalah anak-anaknya. Jadi kita bagaimana memberikan tempat yang layak, pendidikan yang layak, dan kehidupan yang layak. Betul. Buat rakyatnya. Dan khususnya anak-anak muda nih, karena jangan sampai kita menggaungkan 2045 bonus demografi, generasi emas, Indonesia emas, tapi anak-anak mudanya nggak dipersiapkan, dan itu juga adalah tanggung jawab kita bersama. Oh ya, terima kasih ya. Baiklah Santi, untuk hari ini liputannya cukup dulu, karena Santi mau istirahat karena badannya juga agak nggak enak, agak oleng dari semalam. Karena masih hujan, tadi berangkat juga hujan, kehujanan dan lain-lain. Semoga kita diberikan kesehatan. Dan nanti buat teman-teman, misal Kak Santi nanti di sini ada daerah banjir, boleh nanti dikunjungi. Nanti mungkin grup keluarga Sematan Santi Dharma Chandra akan bisa memberikan bantuan semampunya dari kami, dan mohon maaf Santi hanya bisa memberikan semampunya karena Santi bukan pejabat. Jadi seperti itulah seadanya. Yang penting itu bentuk kasih sayang dan perhatian. Baiklah Turah, ditutup dengan para Mas Santi ya. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah, dan yang terkena banjir musibah dikuatkan semuanya. Itu para Mas Santi Turah. Om Santi.